sepak bola. Ya, di video ini gue akan bahas tentang match final Liga Champions antara City ketemu Chelsea yang baru kelar ya ini hari tadi dengan skor 1-0 untuk Chelsea. Ya, sebenarnya Chelsea ini di awal-awal di awal-awal turnamen digonjang-ganjing isu penampilannya up and down, gak begitu meyakinkan. Pertama, ada banyak sekali isu yang beredar, terutama ketika Lampard sebelumnya dianggap tidak bisa mengendalikan para pemain bintang yang mayoriti musim ini didatangkan dengan harga mahal. Ya, Havertz 80 juta euro, Werner 60, lalu siapa namanya, si baru datang juga Thiago Silva yang walaupun dengan gratis cuman kan dengan kategori bintang. Nah, inilah yang dianggap oleh banyak pengamat, banyak fans segala macam kalau dibilang Chelsea ini nggak akan bertahan lama. Nah, sebaliknya City ini bermain begitu meyakinkan di awal turnamen. Skuadnya mayoriti masih sama seperti tahun lalu, cuman kalau nggak salah ada penambahan beberapa lah, terutama ketika ada Ruben Dias kan, itu yang sangat membantu tim, terutama ketika dari sisi defensif, sehingga partnernya dia yang notabene Johnston tahun lalu mainnya berantakan, tahun ini bisa lebih tenang. Nah, di samping itu mayoritas squad City nggak ada banyak perubahan, jadi lebih kompak lah istilahnya, sampai masuk ke babak 16 besar City masih meyakinkan, sedangkan Chelsea di bawah asuhan Tuchel yang baru masuk kalau nggak salah bulan Januari ya, ini ketika melawan ATM mainnya ya so-so aja, up and down lah istilahnya, pragmatis, golnya pun juga dari counter di terakhir, cuman lebih efektif. Dan fisiknya ini fisik ala Jerman ya, jadi mereka lebih Spartan, lebih lebih memiliki determinasi yang tinggi. Nah, inilah yang coba disuntikan oleh Tuchel kepada Chelsea, karena secara skill Chelsea ini nggak kalah, cuman dari sisi mental Chelsea ini goyang untuk musim ini di awal-awal musim. Masuk ke babak perempat final, ketemu Dortmund. City masih tetap biasa, walaupun sempat Dortmund menghadirkan sedikit kejutan, cuman nyatanya ya kalau gue bilang Dortmund masih 2 level di bawah City. Jadi City masuk semifinal, Chelsea ketemu Porto di perempat final, ketemu Porto ya sempat juga di leg pertama nih mainnya ya jelek banget, walaupun mereka ugly win. Di leg kedua kalah pula 1-0 ketemu Porto. Nah, titik baliknya Chelsea ada di semifinal, City di semifinal kalau nggak salah ketemu PSG ya, tetap seperti yang gue bilang, City ini masih kompak istilahnya, main kompak, pemainnya merata dari setiap sisi, jadi PSG nggak ada banyak pilihan. City masuk final. Chelsea di babak semifinal di leg pertama ya, di leg pertama kalau gue bilang Chelsea ini mainnya ya jelek banget, cuman bagus di 5-10 menit pertama, abis itu hilang. Di leg kedua kalau gue bilang Chelsea ini lebih bisa inisiatif keluar untuk ambil alih bola ketika ketemu Real Madrid kan kalau nggak salah. Nah, titik baliknya di sini ketika mereka memiliki kepercayaan diri bahwa mereka ini nggak kalah kok. Cuman ada satu kekurangan yang mereka nggak miliki selama ini, yaitu mental dan determinasi. Jadi inilah yang membuat Chelsea ini agak goyang di awal musim. Ketemu Real Madrid di leg kedua, titik balik. Nah, titik baliknya ini kalau nggak salah Chelsea menang 2-0 ya, masuk ke final, ketemulah ini match. Nah, di match ini City main 4-3-3, main false nine seperti biasa, cuman seperti biasanya dalam artian ketika line up ini keluar, gue lihat City ini berani juga main nggak pakai DM. Sementara di kubu Chelsea ini punya pemain-pemain cepat, ada Werner, ada Havertz, jadi istilahnya Chelsea ini memiliki 2 peluru lah istilahnya yang harus dijaga. Sedangkan City ini gelandangnya mayoriti kualitasnya menyerang. Gundogan bukan kapasitas sebagai DM. Yang seperti biasa menghadirkan posisi DM adalah Rodri, cuman Rodri nggak dimainin. Maka
ya digantikan oleh Gundogan sebagai DM. Lalu trio lini depan ada Mahrez, De Bruyne, dan Sterling. Ya, Sterling di musim ini gue nggak pernah lihat satu match pun dia main bagus ya. Nah, Chelsea main 3-4-3 seperti biasa, nggak ada perubahan. Cuman di sisi wingback Chelsea ini bermain lebih defensif. Jadi istilahnya mereka nggak mau kecolongan. Ada Reece James, ada Chilwell, di mana kedua pemain ini lebih cocok sebagai area bertahan. Jadi ketika di lapangan mungkin Chelsea bermain 5-3-2 atau 3-5-2. Jadi istilahnya nggak terlalu banyak menyerang lah. Cuman di sini untuk dari segi determinasi Chelsea ini match ini menghadirkan match yang cukup seru ketimbang Europa League kemarin yang ngantuk ya. Sedangkan di sini City seperti biasa menguasai bola, bisa create chances. Cuman istilahnya kembali lagi kelemahan City adalah mereka nggak punya striker house goal. Jadi istilahnya ketika memasuki kotak penalti yang mereka lakukan adalah passing, nggak bisa shooting. Jadi istilahnya ketika lu memiliki striker yang house goal, perbedaannya adalah kalau misalkan striker ini pintar memanfaatkan celah, sedangkan gelandang kalau gue bilang kurang bisa. Jadi istilahnya inilah yang kurang greget dari City di match ini, selain dari sisi penyerangan City ini lagi jelek banget, terutama Sterling ya. Sterling kalau gue bilang ya musim depan udah mendingan jual aja karena mainnya hancur banget. Nggak bisa menyatu dengan tim, beda dengan Sterling musim lalu. Mahrez pun di match ini juga down. De Bruyne juga, Bernardo Silva juga, Foden nggak kelihatan, Gundogan pun sama. Jadi istilahnya 6 gelandang City yang diharapkan sebagai juru gedor ngedown. Ya mungkin kalau gue bilang ini masalah mental ya, karena ya mayoritas squad City belum pernah masuk final. Nah, di sisi Chelsea setelah dapat gol dari Havertz umpan Mount, bermain agak lebih bertahan ke belakang dengan coba untuk menarik City masuk ke kotak penaltinya. Cuman ya beberapa kali gue bilang Mendy ini cukup bagus, ditambah Thiago Silva ini pintar koordinasi untuk lini belakang sebelum dia digantikan oleh Christensen masuk, Rudiger, Aspi. Nah, Aspi ini pegang komando untuk bisa komandoin lini pertahanan di sisi pertahanan. Jadi istilahnya para pemain sini nggak dibiarkan untuk bisa shooting lah istilahnya, dan ditutup oleh celahnya oleh para back Chelsea. Jadi inilah yang gue bilang kalau misalkan Chelsea ini bermainnya cukup solid, efektif, dan efisien ketimbang City. City ini di match ini nggak selevel City yang gue kenal. Jadi istilahnya City ini mirip-mirip kayak Ajax mainnya musim untuk match ini. Terlalu banyak passing yang nggak perlu, jadi buang-buang waktu dan peluang. Ya kalau gue bilang Chelsea memang lebih layak menang untuk di match ini ketimbang City. Nah, pembenahan City untuk musim depan adalah lu harus punya striker yang house goal, karena lu main dengan sistem seperti ini terus lu nggak akan kemana-mana. Bedanya kalau misalkan orang bilang Barca bisa tuh main false nine, Barca punya Messi. City siapa yang lu punya? Foden masih hijau. Lalu siapa lagi? Nggak ada kan striker house goalnya. Sedangkan untuk Chelsea musim depan harus ada pembenahan juga. Terutama apa? Kalau misalkan orang bla 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 Chelsea udah menang Liga Champions, nggak perlu ada pembenahan kiri kanan bla bla segala macam. Kalau gue bilang perlu banyak banget pembenahan. Terutama apa? Terutama dari sisi gelandangnya. Chelsea ini musim ini kenapa bisa menang? Karena mereka bermain pragmatis. Sedangkan ketika mereka ketemu tim yang agak main parkir bus, mereka selalu kesulitan. Jadi inilah yang gue bilang kalau untuk musim depan Chelsea perlu ada pembenahan di sektor gelandang, karena lu nggak selamanya bisa menang dengan bermain pragmatis. Ini hanya kalau gue bilang mereka ketemu tim yang bermain keluar, jadi istilahnya mereka punya celah. Oke? Sekian dulu.